yang membuat saya akhirnya mendukung Pak Prabowo. Ya. Itu dua titik yang Bapak maksudkan itu 2000 titik yang mana nih Pak? 2.808 titik saya berbicara rakyat itu capek dibohongin sama Pak Jokowi. Apanya gitu yang loh, dibohongi Pak? Ya. Apanya yang dibohongi? Aduh. Jadi kalau Bapak sebagai ulama menyampaikan sesuatu yang dibohongi itu tidak mudah loh Pak. Ulama warasatul anbiya, saya tidak ustadz. Tapi saya mengerti agama. Jadi Bapak kan kategorinya selalu 212. Sebentar. Tolong sampaikan Pak. Saya jawab apa yang dibohongi Pak Jokowi di bangsa ini? Kemarin debat tidak ada kebakaran hutan, faktanya kebakaran. Nah, kebakaran itu keadaan yang terjadi setelah dia tapi menyampaikan jangan bilang itu. kebakaran dong. Masa? Jadi saya mau katakan, apa yang dikatakan Pak Prabowo? Apa bohong? Kalau dijawab. Iya, saya yang sampaikan bohong itu apa Pak? Kalau dijawab, di dalam debat Pak Jokowi berkata cuma satu nih Pak dari sekian banyak. Tidak ada kebakaran hutan, kan faktanya ada kebakaran. Itulah tadi contoh berdebat. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata debat sebelumnya? Bisa jadi kalian pernah mendengarnya saat sedang ramai pemilihan presiden atau kepala daerah. Atau dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita sering menyaksikan atau terlibat langsung dalam sebuah diskusi untuk sebuah kegiatan atau suatu permasalahan. Baik itu di sekolah atau di mana saja. Dalam proses diskusi itu, biasanya terjadi perbedaan pendapat antar peserta diskusi yang seringkali memicu terjadinya perdebatan. Bersama saya Jamlia Jama SPD, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang berdebat dengan indah. Anak-anak, pengertian debat menurut KBBI bahwa debat adalah sebuah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing kelompok atau perorangan. Setelah memahami pengertian teks debat, selanjutnya kita akan mengetahui unsur-unsur yang ada dalam debat. Adapun unsur-unsur debat yaitu mosi, tim afirmatif, tim oposisi, tim netral, penonton, juri, notulen, dan moderator. Saya akan jelaskan unsur debat yang pertama. Unsur debat yang pertama yaitu adanya mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan oleh para peserta debat. Unsur debat yang kedua yaitu adanya tim afirmasi. Tim afirmasi atau pihak pro adalah tim yang selalu setuju terhadap hal yang diperdebatkan atau dengan kata lain, tim yang selalu mendukung setiap mosi yang dibahas. Unsur debat yang ketiga yaitu adanya tim oposisi atau tim kontra. Tim kontra atau tim oposisi adalah tim yang tidak selalu setuju atau menentang setiap mosi yang dibahas terhadap pernyataan dari pihak afirmatif. Unsur debat yang keempat yaitu adanya tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak memihak atau tidak condong terhadap salah satu pihak dan selalu bersikap netral dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya, unsur debat yang kelima, yaitu adanya tim penonton atau biasa juga disebut peserta debat, yang pada beberapa kesempatan
berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat melalui proses voting atau pemungutan suara. Selanjutnya, unsur debat yang lainnya yaitu tim juri atau biasa juga disebut penentu keputusan akhir dari hasil debat. Selain itu, unsur debat lainnya adalah notulen. Notulen biasa juga disebut penulis atau orang yang bertugas mencatat dan menulis kesimpulan debat. Dan unsur debat yang terakhir adalah moderator. Moderator biasa juga disebut orang yang memimpin atau mengendalikan jalannya kegiatan debat, mulai dari awal dalam membacakan tata tertib debat, mengajukan pertanyaan, menengahi adu pendapat, sampai berakhirnya kegiatan debat. Anak-anak, setelah kalian memahami unsur-unsur debat, selanjutnya kalian juga akan belajar merumuskan tata cara debat. Adapun tata cara debat dalam merumuskan debat yaitu: pertama, peserta mengikuti debat hendaknya menguasai materi yang akan diperdebatkan. Kumpulkan materi sebanyak mungkin, bahkan melakukan riset jika diperlukan. Yang kedua, peserta mengetahui secara utuh pemahaman dan pola pikir rekan setim dan tim lawan. Yang ketiga, mempersiapkan bahasa yang digunakan dan menganalisis bentuk-bentuk format debat seperti debat umum yang sifatnya saling bergantian memberikan argumentasi atau debat yang mendengarkan pemaparan lawan kemudian baru menyanggah. Yang keempat, mengikuti kerangka dasar penyusunan materi debat, menyusun materinya sehingga dapat dimengerti dan informasinya dapat tersampaikan dengan cepat saat debat berlangsung. Yang kelima, menyiapkan materi dan susunan pemaparan tema debat secara sistematis. Selanjutnya, yang keenam, menyiapkan sanggahan yang akan disampaikan. Ingat, kita di posisi apa? Pro atau kontra. Jangan sampai terjatuh pada keinginan pribadi sehingga sanggahan di luar tema. Yang ketujuh, berpikir dengan pola terbalik. Jika kita ada di pihak kontra, maka juga dibutuhkan untuk menyiapkan argumen sanggahan sehingga kita siap dengan argumen itu. Yang kedelapan, percaya diri selama debat berlangsung. Yang kesembilan, mengendalikan emosi agar materi tetap tersampaikan dengan baik. Demikianlah pembahasan tentang berdebat dengan indah. Sampai bertemu kembali pada materi bahasa Indonesia lainnya. Salam santun AGBSI, berbudi bahasa dalam kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.